Di malam Tuhanku dihianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Ya berdoa kepada Bapa, jauhkan cawan derita dariku, namun biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam pergumulan kau mengingatku, di malam saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan kan mengingatku, Tuhan mengingatku, Di malam saat merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan kan mengingatku, Do this in remembrance of me. mengingatku. The altar's the prayer. Very truly, I tell you, one of you is going to betray me.
Surely you don't mean me, my lord. Jesus, my Lord. Do you mean me? Do you mean me, Lord? Do you mean me? If you don't mean me, teacher, you couldn't be me, my lord. Not me, Lord. Me, Lord. Lord, do you mean me? Was it me, Rabbi? Do you mean me, teacher? Look, Do you Lord. mean me, Master? Ask him which one he means. My Lord. Who is it? He dips his hand in the dish with me and betray me. Son of Man goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Dihianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku diingkari, ia berdoa kepada Bapa, jauhkan cawan derita dariku, namun biarlah kehendakmu yang jadi dalam perbu mengingatku, mengingatku. Di malam saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan kan mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku. I tell you, my lord, Mengingatku. whoever eats my flesh, drinks my blood, will remain in me, and I in them. These rituals are like anything we've practiced. It's something deeper.
Him that's beyond our understanding. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Kamis Putih, kita mengenang Yesus memecahkan roti dan memberi anggur kepada murid-muridnya. Malam itu, ia dihianati oleh muridnya sendiri. Dalam ketulusan dan kerendahan hatinya, ia rindu kita juga mengingat, mengenang, dan merayakan karyanya bagi dunia. Walau ku berdosa, walau ku ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Di heningnya malam ini, kita angkat pujian bersama-sama. kepada kamu, Tuhan besertamu. Salam bagimu juga, Tuhan besertamu. Silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Injil Lukas 14 ayat 11 menegaskan, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jikalau kita mengingat hari-hari hidup kita, sikap atau perilaku manakah yang seringkali kita lakukan? Berbahagialah kita yang senantiasa merendahkan diri, tetapi mungkin kita pernah meninggikan diri, sombong, serta menganggap orang lain lebih rendah. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kasihani dan ampuni kami. Dosaku
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Bersama-sama kita akan bermazmur dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Tuhan, bagaimanakah akan kubalas semua kebajikan-Mu kepadaku?
mendengarkan permohonanku. Ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tali maut melilitku, sesak hidupku. Ku serukan pada Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tiba saatnya saudara-saudara sekalian, di perayaan Kamis Putih hari ini kita akan membaca 3 lagi pembacaan yang akan menjadi dasar perenungan Kamis Suci malam ini. Kita berdoa. Kami datang untuk memuja dan memuji-Mu, mengalami pelayanan-Mu dalam perayaan Kamis Putih malam ini. Kami juga datang untuk mendengarkan sekaligus merayakan peristiwa itu dengan membaca dan merenungkannya. Pikiran dan hati kami terbuka bagi-Mu, ya Roh Kudus, untuk Engkau firmani. Dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah, kami mendengar, dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Keluaran 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Keluaran 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya
untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing,
baik ia orang asli, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga dari pertama Korintus pasal 11 ayat ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan ayat 31 sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya,
demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin.
Salam. Saudara-saudara sekalian, 4 bacaan kita diambil satu tema, yaitu kamu harus merayakannya. Merayakan dalam bahasa Inggris itu celebrate. Dari bahasa Latin yaitu celebrate. Celebrate. Pertanyaannya adalah, apa yang dirayakan? Atau apa itu yang disebut perayaan? Dalam buku liturgi Gereja Toraja, isi liturgi disebut di situ perayaan peristiwa Kristus. Jadi seluruh peristiwa Kristus dirayakan. Sehingga hari ini kita mulai merayakan Paskah. Yang dirayakan adalah Paskah. Nah, apa itu Paskah? Paskah ialah penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Itu yang disebut Paskah. Nah, isi perayaan itu ada 2, yaitu anamnesis. Apa itu anamnesis? Mengenang. Tapi bukan hanya anamnesis, dimimesis. Apa itu dimimesis? Diulangi. Supaya apa? Supaya teosis. Apa itu teosis? Mengalami. Mengalami peristiwa itu kembali. Jadi itu anamnesis, mimesis, teosis. Itulah isi celebrate, perayaan. Jadi kita sekarang sampai hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Kita akan mengenang seluruh peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Bukan hanya dikenang, tapi dimimesis, diulangi peristiwa itu. Supaya apa? Supaya peristiwa itu kita alami selama 3 hari ini. Sama kalau kita upacara 17 Agustus. Kita mengenang peristiwa 17 Agustus 45. Tapi bukan hanya kita kenang-kenang, tapi kita lakukan peristiwa itu. Dipatasu tu bandera, dipakendek, dibasa tu proklamasi. Supaya apa? Supaya peristiwa itu kita alami kembali pada saat ini. Jadi jelas bagi kita sekarang bahwa Paskah mulai hari ini. Sebenarnya mestinya dimulai jam 6. Karena yang disebut Tri Hari Paskah itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Jumat bagi orang Yahudi, waktu bagi orang Yahudi jam 6 ke jam 6. Kalau kita kan jam 12 ke 12. Orang Yahudi merayakan Sabat jam 6 Jumat sampai jam 6 Sabtu. Karena perhitungan jam mereka dari jam 6 ke jam 6. Kalau kita jam 12 ke jam 12. Jadi yang disebut Tri Hari Paskah itu harusnya dimulai jam 6 hari Kamis. Karena itu sudah hari Jumat. Sehingga Tri Hari Paskah itu Jumat, Sabtu, Minggu. Tri Hari Paskah, penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang disimbolkan oleh salib itu. Salib yang tidak ada lagi
Tuhan Yesus tergantung, karena salib itu adalah salib Paskah, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Sehingga hari ini kita mulai merayakan yang disebut, apa itu yang disebut dalam pembacaan kita? Kita sudah lihat tadi, perjamuan kudus yang pertama dan pelayanan yang pertama, yaitu pembasuhan kaki. Susito, supaya dengan demikian jelas, ya. Kemarin saya mengikuti sebuah ibadah dengan Sundun. Khotbah itu mengatakan kita sudah melewati minggu-minggu sengsara dan kita akan memasuki minggu Palmarum. Justru minggu sengsara itulah minggu yang kita sedang jalani ini. Yang minggu-minggu sebelumnya itu belum disebut minggu sengsara. Minggu sengsara itu satu minggu ini tiba pada puncaknya kebangkitan. Itu yang disebut kamu harus merayakannya. Ya toh bisa Jumat Agung Manda tutarayakan. Tak terpokok itu di sana Kamis Putih, di mana kita merayakan yang namanya pelayanan yang pertama, pembasuhan kaki itu simbol pelayanan. Jelas mereka itu pengayana. Jelas mulai. Supaya nanti kalau tahun depan ada panitia perayaan Paskah, ya panitia itu bekerja 80 hari. Panitianya bekerja 80 hari itu. Mulai dari Rabu Abu, itu diatur oleh panitia perayaan Paskah itu. Sampai kenaikan bahkan ditambah lagi 10 hari, yaitu keturunan Roh Kudus. Jangan sampai kita berpikir zaman dari sanga Paskah itu hari Minggu. Ya. Paskah itu mulai sekarang ini di Kamis Putih. 4 bacaan ini kita menyebutnya Kamis Putih karena dalam kalender kita orang Eropa dan orang Indonesia masih hari Kamis ini. Malam ketika Yesus duduk untuk perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Tapi ini bukan sekedar jamuan makan malam biasa. Di malam itu kasih dinyatakan dengan 2 cara. Apa itu? Roti dan anggur dan air serta handuk. Itu. Jadi di malam itu yang kita baca tadi, kasih dinyatakan dengan 2 cara. Roti dan anggur dan air serta handuk. Air serta handuk kita akan rayakan nanti, roti dan anggur besok. Dari keempat bacaan kita malam ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dari zaman ke zaman. Dari Mesir ke Yerusalem, dari darah domba ke darah Kristus, dari meja makan ke baskom air. Semua menunjuk pada satu hal. Apa itu? Kasih yang menyelamatkan dan melayani. Kasih yang menyelamatkan dan melayani. Yang pertama, perjamuan kudus adalah tanda keselamatan. Keluaran 12. Di malam pertama Paskah, Tuhan menyuruh umatnya menyembelih domba, memakannya dengan roti tak beragi, dan membubuhi darah di ambang pintu. Ini bukan ritual kosong. Ini adalah tanda keselamatan. Kutolepi, darah itu tanda keselamatan. Darah itu menjadi perisai dari kematian.
Tapi hari ini dalam Kristus, kita tidak lagi membubuhkan darah domba di pintu, tetapi kita bernaung di bawah darah Kristus. Dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Kamis Putih mengingatkan kita, keselamatan adalah anugerah, tetapi harus disambut dengan ketaatan, dengan tanggung jawab. Yang kedua, perjamuan baru, tubuh dan darah Kristus. Paulus menyampaikan tradisi yang ia terima sendiri. Pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan ia berkata, "Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di sini Yesus membentuk identitas baru umat Allah, bukan lagi berdasarkan bangsa atau hukum, tapi berdasarkan tubuh dan darah Kristus. Jadi maksud Paulus, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita perjamuan besok, ketika itu kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamis Putih bukan hanya nostalgia, tetapi pengutusan. Kita diutus untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia, yang disimbolkan nanti dengan pembasuhan kaki itu. Yang ketiga, kasih yang melayani. Di tengah perjamuan, Yesus bangkit dan membasuh kaki murid-muridnya. Dia, Tuhan dan Guru, mengambil posisi seorang hamba. Ia mengasihi sampai pada kesudahannya. Dalam Yohanes 13 ayat 1 itu. Dan ia menunjukkan bahwa kasih sejati itu konkret, bukan teori yang disebut, yang ditunjukkannya dengan membasuh kaki itu. Petrus menolak dibasuh kakinya. Baiklah rendu kada aku itu menolak. Karena ia menganggap dirinya tidak layak. Tapi Yesus berkata, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Karena pelayanan dari majelis gereja nanti itu adalah pelayanan Yesus sendiri. Peristiwa itu kita kenang dan kita mimesis, kita ulangi peristiwa itu. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, Petrus. Artinya, tanpa merendahkan diri, tidak ada persekutuan yang sejati. Yesus lalu berkata, "Telah kuberikan contoh kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat." Kamis Putih adalah undangan untuk tidak hanya mengingat kasih Kristus, tapi menirunya, mencontohinya. Yang keempat, tanggapan. Ini yang terakhir. Tanggapannya ialah syukur dalam Mazmur 116. Mazmur berkata, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Bagaimana? Kita saadingan tongam itu Pak Kaboro na pong Yesu. Bagaimana kita membalasnya, kata Mazmur 116?
Jawabannya, dengan mengangkat cawan keselamatan dan menyerukan nama Tuhan, kita mengingat kasih Tuhan, lalu kita menjawabnya dengan syukur dan ketaatan. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan, tetapi kita bisa meneruskannya. Jadi, kesimpulan untuk kita renungkan memasuki anamnesis dan mimesis atau perayaan peristiwa Paskah yang dimulai hari ini, yang namanya Kamis Putih. Kamis Putih adalah malam yang menyatukan perjamuan dan pelayanan, keselamatan dan pengorbanan, kasih yang menyelamatkan dan kasih yang merendahkan diri. Maka marilah kita menjadikan hidup kita perjamuan kasih dan pelayanan kasih. Di meja, di jalanan, di gereja, di rumah, di hati, tetapi juga dengan tangan. Amin. Firman Tuhan. Kita tunduk sejenak. Kita merenungkan pertanyaan pemazmur tadi. Dalam waktu teguh, bagaimanakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepada aku? Sambil kita merenungkan, kita berkata dalam syair lagu, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita terus meneladani dia dengan saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakannya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti perjamuan kudus, sekarang juga sudah tersedia kursi-kursi untuk kita memenuhi undangan Tuhan untuk menerima pelayanannya lewat majelis gereja. Sudah dipersiapkan oleh majelis gereja tempat itu, ada 12 kursi, kita bergantian masuk, dan pelayanan pembasuhan kaki dilaksanakan secara teratur sambil diiringi oleh musik dan lagu oleh pemain musik dan song leader. Saudara-saudara, Tuhan mengundang kita satu persatu masuk ke dalam tempat pelayanannya. Marilah, siapa yang akan mendahului untuk masuk? Silakan. Silakan. Pelayanan Tuhan sudah siap. Silakan menerima pelayanan Tuhan pada kursi-kursi yang sudah disiapkan. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Ada juga yang masih tidak biasa. Kalau ada yang sudah kosong, silakan majelis gereja mengundang sekiranya sudah ada yang kosong, menjemput
seluruhnya maksud saya mengundang dan Bapak Ibu bisa menjemput. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Antar majelis gereja nanti terakhir Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku,
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Oke, sesama majelis gereja bisa mengakhirinya. Sesama majelis gereja yang belum. Iya. Melayani lebih sungguh,
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih mengampuni lebih mengampuni lebih Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih melayani lebih melayani lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih mengasihi lebih mengasihi lebih Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Baiklah, sidang jemaat. Saya melihat ada perkembangan improvisatif yang sangat menarik. Mungkin akan berkembang lagi tahun depan, bahwa kita saling menjemput. Anggota jemaat juga berinisiatif, dan saya kira ini perlahan-lahan akan semakin baik model pelayanan Kamis Putih kita ke depan. Baiklah, kita merespon itu dengan bangkit berdiri. Seluruh umat percaya hari ini juga merayakan hal yang sama di berbagai tempat dan situasi. Mari kita menyatukan diri dalam satu pengakuan iman dengan memakai pengakuan iman rasuli yang berbunyi atau kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Silakan duduk kembali. Dengan kasih disilahkan paduan suara Jemaat Kerambe dengan judul lagu Doa Getsemani.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita diantar dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidup kita. Bukan karena persembahan kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena upahmu, kita angkat pujian ini. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, kita lakukan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jangan kau bermegah dan jangan pula Janganlah kau merendah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi
Mari kita siapkan diri untuk berdoa syafaat. Kami datang merendahkan diri lagi di hadapan-Mu. Setelah kami saling merendahkan diri lewat saling melayani, kiranya apa yang kami lakukan hari ini akan nampak dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya. Hari ini kami mulai merayakan Tri Hari Paskah, yang kemudian nanti berpuncak pada hari Minggu. Kami mengenang semua peristiwa itu, peristiwa penderitaan yang dimulai dengan perjamuan kudus dan pembasuhan kaki. Sesudah itu akan berlanjut ke Taman Getsemani, di mana Yesus kemudian mengambil keputusan untuk memikul salib itu sebagai jalan untuk keselamatan dan pelayanan. Siapkan kami semua menjalani 3 hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mengalami peristiwa itu. Kami mengenangnya, mengulanginya, dan mengalaminya. Siapkan kami untuk peristiwa Jumat Agung, melaksanakan perjamuan kudus yang kami ulangi terus-menerus. Malam ini kami berdoa untuk sidang jemaat yang tidak sempat hadir. Hari ini kami memakamkan kekasih kami, Mama Aprilia. Kami sudah makamkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami tetap mendoakan seluruh keluarga yang berduka. Biarlah dalam perayaan Paskah ini mereka melihat makna kematian yang mereka alami. Yang sakit seperti Nenek Eva, Yohanes Ruruk, Ibu Agustina Sarin, dan Bapak Yuli Pataalo, oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh, dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Semua yang berduka, yang sakit, Tuhan kiranya melingkupi hidup mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk persembahan kami, kiranya Engkau berkenan. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, nenek kami, cucu kami. Kiranya kami semua terpelihara oleh Tuhan. Kiranya kami mampu memaknai dan menikmati perayaan Paskah yang sedang kami jalani. Kami mengakhiri doa syafaat ini. Berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara
yang terus bergumul untuk kehidupan yang lebih baik. Ini doa syukur dan pengharapan kami. Kiranya Engkau berkenan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat, penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah Jumat Agung 18 April yang akan kita laksanakan besok dirangkaikan dengan perjamuan kudus pukul 9, dan di dalam ibadah akan dijalankan 2 pundi, pundi 1 untuk pelayanan jemaat dan pundi yang kedua untuk panitia Paskah. Yang kedua, ibadah Sabtu Sunyi 19 April pukul 16. Dan yang ketiga, ibadah Paskah hari Minggu tanggal 20 dilaksanakan pukul 9. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Mari berdiri. Ya Allah yang Maha Tinggi, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan kerendahan hati, sebagaimana teladan Yesus Kristus. Kami siap mengikuti teladan Kristus.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan kembali dalam kehidupan kita. Silih berganti warna kehidupan Tuhan nugerahkan untuk kita jalani. Tapi satu hal Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, jalan akan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji untuk selalu menuntun kita, menemani, mengasihi kita, menjalani hidup ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikianlah pada kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Suleman Manguling, MTH, yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Terima kasih untuk semua rekan-rekan majelis gereja dan teman-teman yang boleh melayani hari ini. Dan setelah kita bersalam-salaman, jangan langsung pulang Bapak Ibu. Kebetulan juga di luar masih hujan, ada kopi, teh, dan juga snack disiapkan oleh panitia. Jadi mari kita tetap di dalam gereja untuk menikmati kopi teh yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih, itu informasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ada kopi break dari panitia disiapkan, mumpung masih hujan di luar. Pertama ki angin, ke suleki sabah. Betak itu payung. Silakan masuk kembali Bapak Ibu, kita akan minum teh, kopi, dan snack. Dan sambil itu mungkin ada yang mau berfoto-foto di depan, silahkan. Diawali dengan majelis gereja. Dan sesudah itu bersama dengan anggota jemaat.